Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan melihat ceramah dari Habib Bahar, yang mana di sini perkumpulan para ulama dan Habib Bahar suruh ceramah tentang pernikahan, karena sebelum-sebelumnya Habib Bahar ceramah tentang yang keras-keras, sekarang tentang pernikahan. Oke, kita lihat saja ke videonya. Tanya orang yang paling pengalaman, kata beliau. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang pelupa salam aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama, orang tua kita, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah, menuntun kita semua menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap anak-anak mantu beliau, Al-Habib Hanif Al-Attas, Al-Habib Alwi bin Smith, Al-Habib Muhammad Al-Attas, selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam. Yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap para habaib yang lain, segenap para kiai. Tadi saya di atas ketemu dengan Kiai Haji Qurtubi. Biasa kalau kita kan tim asap, jadi di atas. Kalau di sini ini tim-tim yang nggak berasap. Kiai Qurtubi, Kiai Awid, beserta seluruh para kiai, para asatid, para alim ulama, segenap para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, seluruh pengurus Front Persaudaraan Islam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar baiti jannati, rumahku sorgaku. Rumahku sorgaku bukanlah rumah yang mewah, bukanlah rumah yang di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang mahal, bukanlah suami yang ganteng, bukanlah istri yang cantik, bukanlah anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Tetapi rumahku sorgaku adalah suami yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Seorang istri yang soleha, alimah, abidah, zahidah, wari'ah, jayyah. Seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya, seorang istri yang sabar, seorang istri yang bisa menjadi muallimah, muaddibah, mudarrisah lil abna, seorang istri yang bisa menjadi madrasah, bisa menjadi guru, bisa menjadi ustadz, bisa menjadi pengajar, pendidik pertama bagi putra putrinya, anak-anak yang pintar dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, anak-anak yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Rumah tangga yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah tangga yang dihidupkan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad, rumah tangga yang dihidupkan dengan ilmu Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, ibadahnya Nabi, qanaahnya Nabi. Rumah tangga seperti ini itulah sorga. Walaupun rumahnya dari kardus, walaupun tinggal di bawah jembatan, kalau suaminya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, anak-anaknya taat, patuh, tunduk kepada Allah, rumah tangganya hidup dengan Al-Quran, hidup dengan sunnah Nabi Muhammad, rumahnya akan menjadi sorga, saudara-saudara. Oleh karenanya, wasiat yang pertama bagi para istri-istri, istri-istri semuanya, khususnya bagi kaum perempuan, ketahuilah bahwasanya engkau sebagai wanita, engkau sebagai seorang ibu, engkau sebagai seorang ibu adalah madrasatul ula, engkau adalah pendidik pertama, engkau adalah pengajar pertama, guru pertama bagi putra putrimu. Saudara-saudara, baik buruknya anak bukan tergantung dari bapaknya. Saya tanya semuanya, anak-anak kita
Lebih banyak waktu dengan siapa? Dengan kita sebagai suami atau dengan istri kita sebagai seorang ibu? Lebih banyak mana waktu anak? Lebih banyak dengan bapak apa dengan ibu? Lebih banyak dengan bapak apa dengan ibu? Saudara, baik buruknya anak tergantung daripada ibu. Yang mendidik seorang anak, terbentuknya watak seorang anak, terbentuknya sifat seorang anak, ada kebiasaan seorang anak baik atau buruk, bagus atau rusak, itu tergantung daripada ibunya. Saudara-saudara, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan orang-orang soleh. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di Hadramut. Perempuan yang ada di Hadramut seumur hidup keluar rumah cuma 3 kali, saudara-saudara. Pertama, ketika mereka bermain bersama bapaknya, mereka keluar rumah masih kecil. Kedua, ketika mereka menikah, dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, dari rumahnya menuju kuburnya, saudara-saudara. Makanya tidak heran Hadramut melahirkan para ulama, para fuqaha. Di Hadramut, anak-anak umur 7 tahun mereka telah hatam berkali-kali kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam, contoh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 3 tahun beliau terkena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Tetapi di umur 6 tahun beliau hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Di umur 10 tahun beliau hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Bidayatul Hidayah, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau umur 10 tahun mendapatkan magam yang sangat tinggi, magam kewalian yang sangat tinggi beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apa itu? Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Sampai-sampai diceritakan di Hadramut ada seorang syekhah yang berbangsa Al-Amudi. Wanita tersebut pernah mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir kitabnya beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar yang bunyinya, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah dalam penyarahan ini kitab. Kenapa? Karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan Hadramut nyusuin anak sambil menyarahkan kitab Minhaj. Nggak heran di Hadramut anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun telah hatam berkali-kali kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Banyak perempuan-perempuan sekarang, istri-istri kalian, saudara-saudara, mereka tahu di mana letak lemarinya, di mana letak alat riasnya, alat make upnya, di mana letak dapurnya, di mana letak kompornya. Istri-istri kalian tahu, tapi istri kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuannya ketika malam. Saya tanya, istri kalian di rumah apabila ada emas, intan, permata, berlian, uang, apakah ditaruh di luar rumah atau ditaruh dalam lemari dikunci rapat-rapat? Jawab. Ditaruh di lemari. Kenapa nggak taruh di luar? Takut hilang, takut diambil orang, takut dirampas orang, takut dirampok orang. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa putri-putri kalian, anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang, saudara-saudara? Apakah emas, intan, permata, berlian lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Kalian para suami, kalian sebagai bapak, pagi, siang, sore, malam, kalian sibuk cari uang, sibuk cari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Saudara-saudara, ketahuilah, jikalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma ngasih makan jasmani anak, apa bedanya kalian dengan binatang? Kalau kewajiban kalian cuma cari uang, ngasih makan istri kalian, ngasih makan anak kalian, nggak ada beda dengan binatang. Kalian belum bangun, binatang sudah bangun duluan untuk mencari ikan makan untuk anak dan istrinya. Ada yang lebih wajib bagi kalian, ada yang harus kalian utamakan, ada yang harus kalian dahulukan, ada yang harus kalian pentingkan. Apa? Memberi makan jiwa, hati, dan roh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa, saudara-saudara? Apa makanan hati? Apa makanan roh? Makanan jiwa, makanan hati, makanan ruh adalah ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada kalian sebagai bapak, sebagai suami, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati, hati istri-istri kalian mati, sehingga anak-anak kalian menjadi anak-anak yang durhaka dan istri kalian menjadi istri yang durhaka. Jadi ingat,
Wasiat saya, nasihat saya, baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, baik buruknya istri tergantung daripada kita sebagai suami, saudara-saudara. Jadi anak bagaikan penumpang, ibu atau istri kita bagaikan perahu. Kita adalah nahkoda daripada perahu tersebut. Apabila perahunya bolong, apabila perahunya rusak, maka tenggelamlah penumpang yang ada dalam perahu tersebut. Rusak atau tidaknya perahu tergantung kita sebagai nahkoda. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, jagalah anak istri kalian, jagalah orang-orang yang nafkahnya dibebankan kepada kalian, jagalah mereka dari api nerakanya Allah. Bagaimana cara menjaga mereka dari api nerakanya Allah? Alimuhum wa adibuhumuddin. Ajarkan mereka, didik mereka dengan pendidikan agama. Seperti hanya itulah cara untuk menyelamatkan anak istri kalian, keluarga kalian, rumah tangga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasiat bagi para istri-istri semuanya, saudara-saudara, zaman sekarang saya Bahar bin Smith kalau mau cari istri cantik sehari 20 bisa saya dapatkan. Mau cari apa? Istri kaya bisa saya dapatkan. Istri yang punya pangkat, punya jabatan bisa saya dapatkan. Saya tidak menafikan hidup saya dikelilingi sama perempuan. Makanya Habib Hanif bilang, Habib Bahar ceramah harus ceramah pernikahan, jangan keluar dari pernikahan. Ya akhir saya ceramah bahas masalah pernikahan. Oke teman-teman semua, itu dia tadi ceramah dari Habib Bahar tentang pernikahan. Dan Masya Allah, jadi madrasah atau guru pertama seorang anak yaitu ibu ya teman-teman, atau istri kita yang menjadi madrasah mula pertama anak-anak kita ya teman-teman. Semoga kita semuanya mendapatkan istri yang baik, yang soleh, yang bisa mendidik anak-anaknya juga jikalau suami lagi bekerja atau yang lainnya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita doakan juga semoga Habib Bahar sehat selalu, panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.